الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل أمورنا مهدية ثم وصل إلى الهدى وهدى إلى المسجد والجنة، والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والله وسلامه وكرمه، وما نتمسك إلا يشهد رسولنا، وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهاده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah sekalian kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita sama-sama bersama-sama silaturahmi bermajelis para ulama, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa bukunya Al-Bab As-Sadis, bab yang ke-6, ya, fi fadilatil wudu'i, terkait dengan keutamaan wudu. Saya akan bacakan, silakan didengarkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati fa ahsana al-wudu'a thumma qama ila as-salati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayawmin waladathu ummuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salati wa shalla kafara Allahu dhunubahu ma bainahu wa baina as-salati al-ukhra.
Satu, dua, tiga, coba. Stop ya. Kayak orang dangdutan ya. Ya. Saya ulangi. Man tawadda'a lis-salati wa shalla kafarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha wa qala sallallahu alaihi wasallam man nama ala wudu'in fa adrakahu al-mautu fi tilkal lailati fahuwa indallahi syahidun wa qala sallallahu alaihi wasallam an-naimu at-tahiru kas-saimi al-qaimi wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u syadrul imani wa qala sallallahu alaihi wasallam sibghatul wudu'i marratun faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajr wa man tawadda'a thalathan fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a wa qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Kita terjemahkan. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawadda'a dia berwudu lis-salati untuk melaksanakan salat fa ahsanal wudu'a
fa ahsana, kemudian dia memperbaiki. Al-wudu'a, wudu. Summa, kemudian qoma, dia melaksanakan ila sholati, sholat. Fa innahu, maka sungguhnya ia yakhruju, keluar, min khati'atihi, dari kesalahan-kesalahannya, kayaumin, seperti hari, waladathu, dia dilahirkan, ummuhu, oleh ibunya. Barang siapa yang berwudu untuk sholat, wudunya sempurna, kemudian dia melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya akan keluar dari dirinya. Tatkala membasuh muka, dosa-dosa yang di muka merotoli keluar. Yang di tangan, basuh tangan, dosa-dosa yang di tangan keluar. Yang di kaki, dosa-dosa yang di kaki keluar. Sehingga ketika dia sholat, kemudian dia salam, dosa-dosa dia habis, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya bukan dosa yang terkait dengan hak orang lain. Kalau pernah berbuat salah kepada orang lain, tetap harus minta maaf. Kalau punya hutang, tetap harus bayar. Wah, saya udah wudu, hutangnya sah. Jadi hutangnya tetap bayar. Kalau pernah mencuri, maka barang curiannya harus dikembalikan dan dia minta maaf, karena ini terkait dengan hak-hak hamba. Selagi dia belum minta dihalalkan, maka hak hamba ini tidak akan gugur. Ya, hati-hati, maka hubungan dengan orang lain itu berat. Maka kata Rasulullah, fal yatahalal minhul yawm, hendaklah minta dihalalkan ketika dia masih berada di dunia. Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, sebelum kelak di akhirat itu yang namanya uang, yang namanya kekayaan sudah enggak ada, sudah tidak ada gunanya lagi. Minta dihalalkan, ya, karena berat. Dan kesalahan dengan orang itu bisa dua macam. Bisa min irdihi, terkait dengan kehormatannya, au min malihi, atau terkait dengan harta. Kehormatan itu misal pernah memfitnah, pernah menggunjing, pernah menuduh sesuatu yang dia tidak melakukan, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan kehormatan, tidak terkait dengan harta, maka dia minta maaf. Atau min malihi, terkait dengan harta bendanya, maka harus minta dihalalkan, dikembalikan, kemudian minta maaf. Kecuali orangnya mengatakan sudah saya maafkan, gak usah dikembalikan, berarti aman. Tetapi selagi dia
tidak memberikan maaf, maka kita harus selalu berusaha untuk minta maaf, karena berat ya, berat tanggung jawab dari manusia itu. Wudu ini hanya menggugurkan terkait dengan dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar wajib bertaubat, taubatan nasuha. Yang suka minum khamar, mabuk, teler harus berhenti. Yang suka berzina harus berhenti, karena ini terkait dengan dosa besar. Nah, yang di sini kaitannya dengan dosa-dosa kecil ya. Meski demikian dosa kecil kalau selalu ditumpuk juga lama-lama banyak, karena sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Wa qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawadda'a dia berwudu lis salati untuk salat. Ini sama kayak tadi ya di atas. Wa shalla kemudian dia melaksanakan salat, dia niat wudu untuk sholat. Setelah wudu dia benar-benar sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kafara menghapuskan siapa Allah kafara apa? Menghapuskan dunubahu dosa-dosanya. Dia wudu untuk sholat, kemudian dia sholat wajib maupun sholat sunnah. Maka ketika itu juga setelah dia salam, kafarallahu, Allah akan menghapuskan dunubahu dosa-dosa dia, dihapus. Sesuatu bainahu yang antara dia wa baina sholatil ukhra, dan antara as-sholati sholat al-ukhra yang lain. Al-ukhra yang lain. Zuhur sholat, asar sholat, maka antara zuhur dan asar Allah ampuni dosa-dosa dia. Asar sampai maghrib, pas maghrib dia wudu, dia sholat, maka dosa-dosa dia dari asar sampai maghrib diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib sampai isya wudu sholat, maka dosa yang dari maghrib sampai isya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pahala dari wudu kemudian sholat itu sendiri. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nama yang dia tidur ala wudu'in, dalam kondisi berwudu. Sunnah ya, sebelum tidur sunnah wudu dulu, atau wudu setelah sholat witir. Kalau sekiranya khawatir pas malam pagi nggak bisa sholat witir, kok saya iromu koyoni isu-isu nek tangi subuh buat pas sebelum subuh, kayaknya saya bangunnya pas subuh ini kalau melihat capeknya begini nih. Akhirnya khawatir kayaknya nggak bangun ya, sholat witir, wudu, sholat witir, tidur. Ternyata jam 3:30 bangun, masih bisa sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat witir nggak perlu. Kenapa? Karena sudah sholat witir tadi sebelum tidur. Jadi sholat witir satu malam cukup sekali. Loh, ini witir dulu baru tahajud? Boleh. Meskipun dalam hadis katakan bahwa sholat witir itu sebagai penutup sholat. Tetapi ketika dia itu khawatir tidak bisa bangun pagi, maka silakan witiran dulu. Sekiranya sebelum subuh kok bisa bangun, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam hendaklah kalian sholat tahajud sebagai sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan kita seringnya melaksanakan sholat tahajud itu, Allah akan angkat derajat kita tinggi-tinggi ya, maqaman mahmuda. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8 ya.
Mana barang siapa tidur ala wudu'in dalam kondisi wudu' fa adrakahu lalu menemui kepadanya al-mautu kematian bitilkal lailati di malam itu. Ya kalau kecepatan bilang ya, fahuwa maka dia itu indallahi, fahuwa maka dia itu indallahi di sisi Allah syahidun dapat pahala orang mati syahid. Masya Allah. Sebelum tidur berwudu, wudu tidur, tahu-tahu malam-malam gempa bumi, rumahnya hancur, meninggal dunia kena musuk, kan? Maka dalam kondisi itu dia dianggap syahid. Atau lagi bangun baru tidur, tahu-tahu 2 jam kemudian malaikat Israel datang mencabut nyawa dia. Dokter mengatakan, sakit jantung. Aslinya memang jatah umurnya sudah habis. Jadi kalau ke medis kan tetap ada aja sakit. Ini jantung mendadak kan? Aslinya memang jatah umurnya habis. Karena kalau umur kita sudah habis itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa kita tawar meskipun sejenak, tak bisa diundurkan meskipun sejenak, tak bisa dimajukan meskipun sejenak. Jadi jatah umur kita itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sana. Yang mati muda ya memang jatahnya segitu. Yang masih kecil meninggal dunia jatahnya seperti itu. Yang sampai 100 tahun ya jatahnya seperti itu. Jadi jatah umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat kita akan ditanya, waktu engkau hidup di dunia umurmu 70 tahun untuk apa? Digunakan untuk apa? Kakimu apakah engkau sering gunakan untuk melangkahkan ke masjid atau tidak? Tanganmu apakah sering untuk digunakan kepada kebaikan, untuk memegang mushaf dan lain-lain? Mulutmu apakah sering digunakan untuk berzikir, atau justru sebaliknya untuk mencaci orang lain, atau sebaliknya untuk menggunjing orang lain? Semua akan ditanyakan menjadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah kelak di akhirat ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimu orang tidur am-tahiru dalam kondisi suci berwudu. Sebelum tidur wudu, tidurnya enak, tidurnya nyenyak, tidak mimpi dikejar maling, tidak tindian. Katanya tindian itu diganggu setan. Tindian itu biasanya error tubuhnya, pas masuk angin atau pas pusing, itu tindian. Kasoimi seperti orang puasa, pahalanya seperti pahalanya orang puasa, padahal cuma wudu, entengnya orang umum, gampangnya luar biasa, sederhananya juga luar biasa. Sebelum tidur wudu tidur, pahalanya seperti pahalanya orang berpuasa. Al-qaimi seperti pahalanya orang sholat. Tuh ya, jadi hanya sekedar wudu sebelum tidur, kita dalam kondisi tidur ngorok, tapi mendapat pahala seperti pahalanya orang puasa, seperti pahalanya orang sholat sunnah. Masya Allah, luar biasa. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddaa yang berwudu ala tuhurin dalam kondisi suci. Saya sudah wudu, mau sholat maghrib belum batal, pingin wudu lagi, namanya wudu alal wudu, masih kondisi suci, pengen wudu lagi, boleh ya, monggo saja boleh.
kutiba ditulis lahu baginya asyru hasanatin 10 kebaikan. Dalam kondisi wudhu masih pengen wudhu lagi. Ini menunjukkan apa? Islam itu sangat mencintai kebersihan. Maka aneh kalau ngaku Islam nengok rembesen, ora tau wudhu. Kita itu alhamdulillah sangat cinta kebersihan. Minimal sehari wudhu 5 kali ya, atau sekian kali lah kalau yang bisa tahan ya. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada cerita katanya dulu itu Jenderal Sudirman pas di hutan Belanda, informasi Belanda sudah mau datang, sudah mendekat. Maka kemudian mereka musyawarah rapat. Ini jenderal, bagaimana jenderal? Ini kita kayaknya sudah terkepung ini. Kayaknya sudah sulit untuk lari ini. Sudahlah, apa yang harus kita lakukan? Maka kemudian Jenderal Sudirman dengan tenang, dengan penuh wibawa, padahal masih muda itu, 30 berapa itu umurnya itu. Jenderal Sudirman mengatakan, kalian di belakang saya duduk biasa, kita zikir bareng-bareng, saya yang mimpin. Terus gampangi tahlilan, zikir bareng-bareng. Maka benar pas Belanda datang, mereka lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ada yang tanya, ada pengkhianat memang yang menunjukkan persembunyian tempat gerilyanya Jenderal Sudirman. Ditanya, mana yang Jenderal Sudirman? Itu tuh pemimpin tuh, itu yang lagi mimpin tahlilan itu. Belanda itu gak percaya, dia mana deh? Itu deh. Gak mungkin ini. Mosok jenderal kayak ngono ngapusi, gak mungkin. Bener gitu. Usulan mungkin. Pergi Belandanya, selamat. Maka ketika Belanda pergi, santri-santrinya, pasukannya nanya, wahai sang jenderal, kok mereka gak percaya kalau engkau itu pemimpin kita? Jimatnya apa wahai jenderal? Tengok Jawa sing tekon jimate. Maka sang jenderal mengatakan, jimat saya itu satu. Saya tak pernah meninggalkan diri dalam kondisi tidak berwudu. Ketika saya batal, maka saya langsung berwudu, meskipun tidak sholat. Ini Jenderal Sudirman, tokoh Muhammadiyah, menjadi panutan kita bersama, luar biasa. Maka fadilah keutamaan wudu ini bukan hanya di kitab-kitab, tetapi ternyata ada tertulis di dalam sejarah, dan di dunia militer sangat terkenal cerita ini, sangat terkenal. Nah, keutamaan wudu, dan orang kalau sering wudu itu wajahnya dipandang enak, berseri. Nah, kalau bahasa orang sekarang glowing, inner beauty, cahayanya bersinar dari dalam, kan? Bukan hanya glowingnya luar karena make upnya semeter, tapi karena memang bersinar dari dalam. Beda, enak dipandang, enak dilihat ya. Glowingnya itu alami ya, itu. Jadi nggak kusam. Itu orang yang rajin wudhu. Maka kita seorang muslim rajin-rajin wudhu ya. Maka yang ibu-ibu, yang mbak-mbak kalau pengen glowing, wah, serawatnya orang akeh, sering-sering wudhu, insya Allah wajahnya berseri, alami, pancaran iman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perawatan sangat alami ya. Tapi niatnya ibadah, jangan niat glowing, orang tadi glowing. Niatnya ben glowing ya, itu mana? Niat ibadah, nanti Allah akan kasihkan sinar ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawaddu'a yang berwudu. Tadi ini udah ya. Nih. La sholata ya. La sholata tidak sah salat seseorang liman bagi orang la wudu alahu yang dia tidak berwudu. Maka para ulama mengatakan yang namanya wudu itu syarat sholat. Ya, sholat itu kan ada syarat, ada rukun. Syarat itu sesuatu yang harus kita laksanakan sebelum kita sholat. Apa yang harus kita lakukan syaratnya? Wudu, nutup aurat, menghadap kiblat, suci pakaiannya, suci tempatnya. Nah, ini namanya syarat. Adapun rukun itu setelah kita mau sholat mulai takbir Allahu Akbar. Nah, ini rukun. Ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ada ruku', i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Itu namanya rukun. Ya, ada sunnah, baca doa iftitah. Ketika imamnya waladdallin amin, itu sunnah. Jadi sunnah itu kalau dilakukan pahala. Kalau syarat tidak dilakukan tidak sah. Sholat ya wudu tidak sah. Sholat pakaiannya kena najis tidak sah. Tempatnya najis nggak sah. Menghadapnya ke timur, menghadap matahari nggak sah. Itu syarat. Rukun kalau nggak ditetepin, nggak dilakukan juga nggak sah. Tidak pakai ruku, nggak pakai i'tidal dan sebagainya nggak sah. Ya. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala. Ya, baca amin dapat pahala. Doa iftitah dapat pahala. Doa iftitahnya apa? Boleh milih, boleh Allahumma ba'id baini, boleh. Inni wajhatu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardh, boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Mau digabung dua-duanya boleh, Allahu akbar kabiran dan ini wajhatu. Mau digabung tiga-tiganya boleh, ya. Panjang kan? Silahkan saja, ya. Ada yang namanya hay'ah. Hay'ah itu kalau dilaksanakan boleh, ditinggalkan boleh. Allahu akbar, ya, enggak sedekap. Boleh-boleh saja. Pas mau ruku, tangannya takbirnya tangannya enggak diangkat, langsung gini. Sami Allah, enggak angkat tangan lagi. Ya, itu namanya hay'ah. Mau sholat apa namanya dikerjakan baik, tidak dikerjakan tidak membatalkan sholat, ya. Wala wudu'a dan tidak dianggap wudu liman bagi orang. Maksudnya wudunya tidak dianggap sempurna. Ya, kalau yang tadi la sholata maksudnya sholatnya tidak sah tanpa wudu. Kalau yang kedua la wudu'a tidak dianggap sempurna wudu seseorang liman bagi orang lam yadhkur ismallahi yang tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah alaihi atasnya. Karena membaca bismillah di dalam wudu itu sunnah, bukan bagian dari rukun wudu. Maka kalau ingin sempurna wudunya baca bismillah, ya. Tapi kalau tidak baca bismillah wudunya tetap sah tetapi kurang sempurna. Taunya dari mana? Yang pertama kok la sholata nggak sah, tapi yang kedua kok la wudu'a jadi tidak sempurna. Taunya dari pendapat para ulama. Maka inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab, pentingnya kita buka-buka kitab. Seperti kalau ini syarahnya Tangkihul Qaul karya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, di antaranya mensyarah ini. Maka bisa jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ini. Sangat mungkin.
Kenapa? Karena gurunya yang di Mekah yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarah kitab ini. Maka kalau kita belajar begini itu sebenarnya napak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita belajar kitab Aqidatul Awam, kita napak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena kemungkinan besar beliau juga belajar itu. Kenapa? Karena gurunya Imam Nawawi Al-Bantani yang mensyarah kitab Aqidatul Awam, judulnya Nurudz Dhalam, cahaya dalam kegelapan. Maka sebenarnya sangat pas sekiranya anak-anak muda Muhammadiyah, Jamaah Muhammadiyah itu ngaji kitab, ya, jangan ngajinya hanya tematik. Kenapa? Karena panutan kita pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajinya ngaji kitab. Kepada siapa? Para kiai, baik di Nusantara, Kiai Saleh Darat, ya, Kiai Fakih, Kiai Khalil Bangkalan, atau yang di Jogja juga Muhammad Saleh, atau yang di Saudi, ya, yang di Mekah Imam Nawawi Al-Bantani, Khatib Al-Minangkabawi, Fakir Sato, siapa lagi? Fakir Al-Jogjawi dan lain-lain. Jadi yang dipelajari apa? Ngaji ini kitab. Maka saya sering kalau kesana kemari ngaji bawa kitab, ya. Pondoknya pondok kitab, karena aneh nek ono santri ora iso ngaji, ora iso maca kitab, jare santri ning ora iso maca kitab kan aneh, ya. Maka kita mulai budayakan napak tilas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sebelum masuk Budi Utomo tahun 08 itu beliau nyantri dan ngaji kitab, dan ini yang banyak tidak disosialisasikan di jamaah kita, sehingga ketika ada jamaah ngaji kitab dianggapnya apa? Koyo NU Muhammadiyah ngaji kitab. Nah, orang ngerti bahwa saya dulu kiai kita pendiri Muhammadiyah itu juga ngaji kitab kesana kemari. Syekh Saleh Darat itu pensyarah kitab Jauharatul Tauhid, penafsir tafsir berbahasa Jawa. Kitabnya luar biasa. Maka kemungkinan besar ketika belajar sama Syekh Saleh Darat di Semarang yang ngaji kitab, mungkin ya belajar Jauharatul Tauhid juga. Maka budayakan, ya, alhamdulillah kita di Temanggung sudah mulai membudaya, ya, ngaji kitab. Tapi di Muhammadiyah di tempat lain masih belum membudaya. Maka penting untuk selalu kita sosialisasikan penting yang namanya ngaji kitab. Kalau hanya menggunakan Google nanti salah paham, karena bahasa Arab itu kadang beda konteks, itu kadang beda makna. La sholata, la wudu'a, maknanya sebeda. La sholata tidak dianggap sholat, tidak sah sholatnya. Tapi kalau la wudu'a yang di sini kok jadi tidak sempurna wudunya, kan beda. Padahal sama-sama pakai lam nahi, setelahnya itu isim, tapi maknanya bisa beda. Nah, ini penting, pentingnya ngaji supaya nanti tidak salah. Nanti kalau kita nggak baca syarahnya, hanya sekedar Google Translate, maka nanti kita akan berfatwa wudhu yang tidak membaca bismillah nggak sah. Kenapa? Dalilnya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih, nggak sah wudhunya. Nah, ini repot karena lamnya lam nahi, padahal nggak begitu juga itu. Jadi lam nahi pun bisa maksudnya adalah tidak sempurna, belum tentu tidak sah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u, adapun wudu itu syatrul iman, sebagian dari iman. Karena wudu itu ibadah. Nah, kalau nggak wudu kan sholatnya nggak sah. Maka wudu sebagian dari iman. Islam itu luar biasa, mencintai kebersihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i, bentuk atau wudu atau sahnya wudu itu marratun, sekali. Jadi sekiranya kita ngusap tangan sekali, ya, muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, itu sudah sah wudunya.
tapi disunahkan 3 kali ya, biar lebih sempurna. Faman dan barang siapa tawaddu'a yang dia berwuduk marratain 2 kali, basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali, basuh kepala 2 kali, basuh kaki 2 kali, karena akan adalah lahu baginya kiflani 2 kali lipat minal ajar dari pahala. Mestinya dapat pahala 1 jadi dapat pahala 2, mestinya dapat pahala 2 menjadi 4, mestinya 4 menjadi 8. Waman dan barang siapa tawaddu'a yang berwudu salasan 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki 3 kali, fahuwa maka dia itu wudu'ul anbiya'i seperti wudu'nya para nabi min qabli, sebelum saya, maksudnya para nabi sebelum baginda nabi. Jadi para nabi kalau wudu 3 kali. Dan wudu itu harus hati-hati. Ada yang namanya itu mengalir, ada yang namanya mencuci, ada yang namanya membasuh. Kalau muka, tangan, kaki itu ghuslun, mencuci. Mencuci itu minimal ada air yang mengalir, yang menetes. Jadi kalau cuma disemprot sedikit hanya basah, atau pakai tisu basah diusap-usap, itu belum wudu, itu belum ghuslun. Ghuslun itu sampai netes. Maka harus paham, karena kemarin saya melihat di YouTube tutorial wudu di pesawat, hanya semprot-semprot dikit, tangannya semprot-semprot, itu enggak sah, karena itu bukan ghuslun tapi mashun. Hanya membasuh bukan mencuci. Di dalam ayat Al-Quran dibedakan antara waksilu wujuhakum dengan wamsahu biru'usikum. Kalau rasun itu wamsahu, usap itu yang penting tangan basah cetek ketik, gini udah ngusap namanya. Tapi kalau ghusl itu biur, hati-hati ya. Kemudian kalau wudu juga netepi syarat rukun. Maksudnya kalau wajah ya batas wajah. Batas wajah itu antar telinga sini sampai telinga sini. Ini antara sini sampai ini beda mazhab. Saya cari di fatwa tafsir nggak ketemu. Kalau di mazhab Syafi'i sampai sini. Ya, kalau mazhab Hanafi sampai sini. Sehingga kalau di mazhab Syafi'i sholat harus tutup ininya begini. Kalau sholat ke bawahnya sini kelihatan tidak sah. Karena ini di mazhab Syafi'i bukan wajah. Karena bukan wajah maka ini aurat. Karena aurat maka harus ditutup. Kalau mazhab Hanafi wajahnya itu sampai sini ke bawah sini. Maka sini harus dicuci, ini bagian dari wajah. Maka kalau basuhnya hanya sampai sini saja, sininya nggak basah, nggak sah. Dan ketika salat kok sini terbuka, sah. Ini pengaruhnya di sana. Maka kalau kita jalan-jalan, ibu-ibu jalan-jalan, kalau ikut mazhab Hanafi sini kebuka, sah. Ini bukan aurat. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i ini nggak boleh kebuka, harus begini. Mau kenanya apa kerudungnya begini kayak kerudungnya orang Iran, kerudungnya orang Suriah, itu begini. Ya. Maka kalau ada mukena kok ada yang ke bawahnya itu sampai sini, itu memang sesuai dengan mazhab Syafi'i begitu. Ya, mazhab Syafi'i karena memang ini aurat. Jadi kalau kemana-mana kerudungnya harus nyampe sini karena bagian dari aurat. Fatwa tarsih bagaimana? Saya cari nggak ketemu. Ya. Kemudian tangan ini basahi sampai siku.
Ya, siku, akhir siku, jangan awal siku. Kakinya mata, kaki basuh semuanya. Tangan di sela-sela, kaki di sela-sela supaya sempurna. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La yaqbalu, tidak menerima siapa Allah salat ahadikum, salat salah seorang dari kalian, idza ahdatha, sekiranya berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Ahdasa di sini maksudnya hadas kecil, karena hadas dibagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil seperti pipis, seperti BAB, itu hadas kecil. Kalau kena najis apakah membatalkan wudhu? Tidak. Kena najis tidak membatalkan wudhu. Habis wudhu ternyata jalan-jalan ada tai kucing, wah, kepenyak, apakah harus wudhu lagi? Yang penting kakinya dicuci bersih, ya, itu sah sudah. Mau wudhu lagi monggo, tapi nggak wajib, ya. Karena kena najis tidak membatalkan wudhu. Dan yang bisa dihilangkan dengan wudhu hanya hadas kecil. Kalau hadas besar seperti mimpi basah maka harus mandi, ya, harus mandi. Mimpi basahnya siang-siang tetap wajib mandi sekiranya pas Ramadan, tidak membatalkan puasa. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wudu, adapun wudu, alal wudu, di atas wudu, habis wudu maghrib wudu, mau sholat isya belum batal wudu lagi, ya, itu nurun, cahaya, ala nurin, di atas cahaya, glowing, cahaya di atas cahaya, karena sering wudu, ya. Ketika sudah wudu lalu bersentuhan dengan orang lain, melawan jenis yang bukan mahram, apakah membatalkan wudu? Madhab Syafi'i, ini baterainya udah mau habis ini. Madhab Syafi'i mengatakan wudunya batal. Madhab lain, Hanafi, tidak batal. Muhammadiyah mengatakan tidak batal, ya. Nah, benar ini. Kalau memegang mushaf apakah harus wudu? Para jumhur ulama mengatakan harus wudu. Tapi para ulama-ulama kontemporer mengatakan lebih baik wudu. Andai tidak, tidak mengapa. Itu ulama kontemporer dengan syarat dia niatnya memang taklim untuk belajar, ya. Tapi kalau ulama klasik harus wudu, karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh, tidak bisa menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang disucikan. Di antara caranya adalah dengan wudu, ya. Ini mau ujian, yang ujiannya ujian Quran, ya. Pas mau dites di depan batal, gimana? Maka yang seperti ini menjadi boleh, ya, jadi boleh. Prinsipnya lebih baik wudu, ya, baik dalam megang mushaf atau lainnya. Kalau kita terdahulu bukan hanya masuk mushaf, bukan hanya menyentuh mushaf, bahkan mereka hendak belajar saja, hendak membaca buku saja, buku loh, bukan kitab suci Al-Quran, itu mereka wudu. Jadi sebelum belajar itu mereka selalu berwudu, saking pentingnya wudu, ya, saking pentingnya. Karena wudu ini bisa selain merontokkan kesalahan, juga melembutkan hati, juga yang jelas pahalanya juga luar biasa, menunjukkan Islam itu memang sangat mencintai kebersihan, kesucian. Taib, sebelum saya tutup, silahkan sekiranya
Ada yang hendak bertanya? Kalau mau azan wudu boleh. Tidak ada syarat, tidak ada rukun. Jadi tapi lebih baik. Kadang ada yang menunjukkan azan baru syaitan baru wudu. Ya wudu dulu baru azan. Boleh ya, aslinya boleh-boleh saja. Yang nggak sah itu kalau sholat nggak wudu ya itu nggak sah. Tapi azan nggak wudu ya nggak ada masalah. Ya ada yang lain, monggo. Bagaimana menjaga wudu? Nah ini yang susah. Orang macam-macam ya. Ada yang dia itu kuatan, nggak kentutan. Ada orang yang baru wudu aja kentut aja. Karena makannya banyak jadi das-dus gitu kan. Ya. Nah itu intinya sekiranya batal langsung wudu, batal langsung lebih baik lah itu aja. Tapi kalau biar nggak batal-batal lah ini tergantung orangnya. Ada orang yang just di mana-mana kayak kereta bus repot ya. Ya, tapi selama niat kita baik, niat wudu, ya insya Allah pahalanya tetap. Yang lain ada, monggo. Izin bertanya, bagaimana cara wudu dengan air yang terbatas? Sedangkan tadi kan harus ketika Ambilkan rukun, yang penting rukunnya yang dibasahi ya. Rukun segini pun bisa wudu. Rukunnya saja, nggak usah kumur-kumur, nggak usah istinsyak, ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tangan cuci, langsung ke wajah. Kan rukunnya kan wajah. Langsung tangan, atasnya usap sedikit, kaki basuh. Yang penting ada airnya itu rondo ngalir ya. Bukan hanya basah. Ada yang netes, bukan hanya basah. Cukup. Ya. Jadi ambil rukun-rukunnya. Yang sunnah-sunnahnya kalau memang airnya sedikit, ya andai tidak dibasuh tetap sah wudunya. Baik. Ada lagi Ustaz tentang yang air mustakmal itu Ustaz. Air mustakmal itu begini, umpamanya wudu di ember kan, saya di ember tak cemplung kayak gini, wudunya di wajah begini, dari wajah itu kembali ke air, ya kan kotor. Maka di mazhab Syafi'i nggak bisa digunakan lagi. Andai ada najisnya kan ke ember lagi. Nah, maka disebut air mustakmal dari dipakai. Kalau hanya netes pakai gayung itu ada cipratan sedikit dengan ciprat titik. Nah, ini nggak mustakmal. Ya. Oh, kalau satu polanya gede, sekarang udah jarang ya. Udah jarang. Kalau dulu pondok-pondok salaf biasanya pola besar, kuat dua pokoknya. Selama lebih dari ukuran dua pola, satu pola itu kisarannya 60 cm persegi. Berarti kalau dua pola berarti berapa? 120 ya. 120 meter persegi, airnya segitu. Itu andai kata saya wudu kok jatuh lagi ke situ, nah itu tidak dianggap mustakmal. Itu bisa dipakai. Apalagi air ngalir di sungai, ya di sungai wudu di sungai segar sebut, tapi kecil, ya apa-apa selama mengalir nggak ada masalah, ya nggak masalah. Baik, ada lain? Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.